Selamat pagi anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pemirsa yang terkasih, pada hari ini kita kembali bertemu dengan saya, Leonius Nasir. Saya akan membagikan video sumber belajar atau video pembelajaran yaitu tentang peran sekolah bagi perkembanganku. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan ini, saya akan mengawali presentasi ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sehingga kami boleh dan bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Mohon berkat-Mu agar Kau senantiasa membimbing dan memimpin kami, agar kami dapat melakukan dan memahami materi pembelajaran tentang peran sekolah bagi perkembanganku, terutama khususnya bagi para peserta didik yang mengenyam pendidikan dimanapun berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, di kesempatan pertemuan hari ini saya akan menyampaikan yaitu materi tentang peran sekolah bagi perkembanganku atau bagi perkembangan kita atau secara khusus bagi perkembangan peserta didik di sekolah. Ini yang paling tepat. Lalu yang berikut, kita akan memahami ada 3 hal ya, ada 3 peran penting yang diselenggarakan oleh sekolah bagi perkembangan peserta didik. Yang pertama, kita melihat bahwa sekolah itu adalah lembaga pendidikan yang formal yang menyediakan layanan bimbingan pengetahuan. Nah, dengan adanya layanan ini, maka secara khusus lembaga pendidikan akan menyediakan layanan terutama untuk membimbing peserta didik dalam hal pengetahuan, terutama termuat dalam kurikulum sekolah untuk mempersiapkan peserta didik supaya dapat berkembang dengan baik di bidang ilmu pengetahuan. Ini sebagai bekal secara khusus untuk para peserta didik di sekolah dan juga secara umum untuk setiap kalangan masyarakat yang ada. Berikut yang kedua, yaitu lembaga pendidikan juga menyediakan layanan bimbingan keterampilan. Nah, mengapa harus ada layanan bimbingan di bidang keterampilan? Yaitu supaya peserta didik atau setiap pribadi insan manusia yang mengenyam pendidikan mendapatkan bimbingan agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang terampil di dalam berbagai hal, terutama terampil di bidang pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Nah, berikut yang ketiga, sekolah juga menyediakan atau lembaga pendidikan juga menyediakan yaitu memberi layanan toleransi, iman, dan moral. Nah, jadi 3 hal ini sangat penting ditransformasikan kepada peserta didik atau ditransfer kepada peserta didik atau kepada setiap siapa saja yang masih mengenyam pendidikan atau di dalam masa usia pendidikan supaya betul-betul dapat memahami, menjalani kehidupan di dalam masyarakat dimanapun berada dengan baik. Nah, di sini kita melihat yang pertama toleransi, poin yang ketiga ini. Toleransi juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan supaya peserta didik atau siapa saja yang mengenyam pendidikan dapat memahami arti toleransi itu dan juga dapat mengaplikasikannya satu sama lain, baik antar sesama beda agama, antar etnis maupun budaya yang ada. Nah, jadi ini perlu sekali. Toleransi ini sangat penting karena dengan adanya toleransi maka kita saling menjaga satu sama lain. Nah, lalu kita beranjak ke yang kedua, poin yang kedua yaitu iman. Nah,
Di lembaga pendidikan juga peserta didik biasanya itu sudah pasti ada bimbingan iman, pelayanan di bidang iman atau pendidikan atau bimbingan supaya peserta didik atau siapa saja yang mengenyam pendidikan di suatu lembaga pendidikan dapat menjadi pribadi yang baik, kemudian menjadi insan pribadi manusia yang beriman, yang bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa secara khusus, ya menurut didikan agamanya masing-masing, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, lalu yang berikut, yang ketiga adalah moral. Nah, moral ini sangat penting sekali bagi kehidupan manusia. Nah, dengan adanya didikan dan layanan moral atau pembinaan di bidang moral, maka setiap orang yang mengenyam pendidikan akan mendapat suatu hal yang positif, bimbingan yang positif, dan lembaga pendidikan juga berupaya menjadikan generasi yang akan datang atau generasi penerus mereka menjadi pribadi yang baik, berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan yang diharapkan, dan juga senantiasa luhur di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Nah, yang berikut yang paling penting dan tidak kalah pentingnya yaitu layanan bagi peserta didik tentang atau bimbingan bagi peserta didik yaitu tentang perkembangan peserta didik berdasarkan terang kitab suci. Nah, berdasarkan Injil Yohanes bab 10 ayat 10 ini mengajarkan tentang hidup yang berkualitas, penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Nah, lalu 1 Korintus bab 13 ayat 4 mengatakan atau berbicara tentang mengembangkan sifat-sifat mulia seperti kesabaran, kerendahan hati, dan kasih sayang. Nah, jadi dalam perkembangannya, setiap pribadi manusia dalam perkembangannya, baik secara fisik maupun non-fisik, baik secara fisik, mental, dan spiritual, ini wajib dibarengi dengan yang namanya mengembangkan diri dalam hal seperti kesabaran, kerendahan hati, dan kasih sayang. Nah, karena setiap orang itu pasti memerlukan yang namanya kasih dan sayang. Nah, dalam Amsal bab 1 ayat 7 ini dikatakan kepada kita menyampaikan tentang bahwa kita memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan serta menghargai pentingnya pengetahuan dan didikan. Nah, jadi dalam hal ini kita memang wajib takut akan Tuhan, menjauhi larangan-larangan Tuhan, dan melaksanakan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, secara khusus bagi para pengenyam pendidikan, bagi para peserta didik, ya, baik itu di tingkat SMP maupun di tingkat SMA, ya, tapi secara khusus ini kita akan memberi bimbingan untuk materi untuk teman-teman kita atau adik-adik kita yang SMP, menyarankan supaya mereka senantiasa dapat berkembang, juga senantiasa bertumbuh berdasarkan apa yang disampaikan dalam pesan-pesan kitab suci yang kita pelajari dan kita pahami pada hari ini dengan bersama-sama. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada kita sekalian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan sekiranya senantiasa secara khusus bermanfaat bagi peserta didik di tingkat SMP. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk penyampaian materi kali ini. Atas perhatian kita sekalian diucapkan terima kasih dan mari kita kembali mengakhiri
kegiatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu bagi kami, terutama bimbingan dan pimpinanmu yang boleh kami terima dan boleh kami rasakan selama kami mempelajari materi pada hari ini secara khusus, yaitu materi yang disampaikan untuk bekal para peserta didik di tingkat SMP yang tema materinya peran sekolah bagi perkembangan peserta didik. Untuk itu mohon berkat-Mu agar Engkau senantiasa membimbing kami dan sertailah kami agar senantiasa mampu untuk membimbing generasi penerus ke depan berjalan dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat siang.